Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Menanggapi komentar saudara kita ya, Hasan mau tanya, wirid dan amalan apa untuk bisa temukan guru sejati dalam diri kita gitu ya. Semua wirid bisa. Ya. Pahami ini konsep ini ya. Jadi teman-teman weton Kamis ya, ketika Anda menjalankan wirid itu kan ada dua laku ya. Sebenarnya ada dua laku ya. Laku lahir yaitu redaksi wirid yang Anda baca. Ya. Laku batin adalah sambungnya kita dengan Sang Maha Kuasa. Nah, kalau Anda ingin ketemu dengan Sang Sejati, yo laku wirid tadi, dua-duanya Anda harus kuasai gitu. Dua-duanya Anda harus menghasilkan. Ya, strateginya seperti ini ya. Ketika Anda membaca wirid, ya, membaca wirid, misalkan wirid Subhanallah, ya, Maha Suci Allah, ya, bibir Anda kan baca itu, ya, bibir Anda kan baca itu. Nah, selanjutnya pikiran Anda menerjemahkan arti dari Subhanallah tadi. Supaya apa? Supaya Anda bisa menghayati, menjiwai, supaya pikiran Anda ini nggak ngelantur kemana-mana. Itu pikiran. Jadi pikiran Anda sibukkan untuk menerjemahkan. Tindakan Anda, mulut Anda sibukkanlah untuk membaca wiridnya. Ya, batin Anda menjiwai ya makna terdalam dari kata Subhanallah, dari wirid yang Anda baca tadi. Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah ini fenomena ini ya tidak bisa saya jelaskan. Ya, Andalah yang merasakan. Nanti mau macam-macam, nanti rasanya macam-macam, nano-nano gitu ya. Nah, ini hanya bisa dirasakan, dijelaskan oleh alam rasa gitu ya. Ya, makanya ketika Anda nonton ya materi-materi yang saya sampaikan, coba ikut sertakan sedulur papat Anda. Nanti dia yang akan menjelaskan terhadap diri Anda lebih detail lagi dari sisi energinya. Ya, kalau saya ini kan dari verbalnya, dari teorinya, dari lahirnya. Di dalam lahir ini kan masih ada pikiran, ya, kan seperti itu. Terus ada juga masih dalam batin. Nah, kalau Anda ingin ketemu dengan Sang Sejati, gunakan batin Anda tadi. Nah, supaya memudahkan, ya tadi teorinya yang saya sampaikan tadi. Ketika Anda membaca sebuah amalan laku, pikiran Anda sibukkan untuk menerjemahkan. Supaya pikiran Anda itu tidak mengandai-ngandai kemana-mana gitu. Ya. Makanya penting ya, ketika seorang laku itu kenapa kok kita itu sebaiknya dengan puasa gitu ya. Karena ketika puasa itu kita itu mengkondisikan pikiran kita itu lelah gitu ya. Pikiran kita itu tidak mikir macam-macam. Karena kekurangan energi. Karena makanan yang kita makan kan sedikit, kalau kita puasa itu kan sedikit. Pas sahur atau pas buka. Nah, itu akan membantu Anda mengkondisikan pikiran Anda itu nggak ngelayung, nggak mikir sing aneh-aneh. Sehingga yang Anda gunakan itu batin Anda. Nah, kalau Anda terbiasa olah batin, ya pasti akan ketemu dengan Sang Sejati. Atau yang disebut dengan guru sejati. Itu Anda akan ketemu di sana. Nah, Sang Sejati ini dimensinya dimensi batin ya, bukan dimensi pikiran. Ya. Kalau katakanlah wirid apa yang bisa ketemu dengan Sang Sejati? Ya semua wirid tidak akan bisa ketemu karena dimensinya beda. Tapi melalui wirid ini kita pun juga bisa ketemu. Manakala kita ini bisa memposisikan. Ya, ketika bacaan kita, ya wirid ini kan bacaan pikiran. Nah, terjemahkan pikiran supaya hati Anda ini bisa terus menelusuri, bisa ketemu dengan Sang Sejati. Nah, kadang saya mau menerjemahkan semacam ini ya teman-teman, weton Kamis itu saya kebingungan gitu loh ya. Bukan kebingungan apa, kebingungan Anda tidak bisa menangkap materi yang saya sampaikan gitu. Ya, kenapa kok tidak bisa menangkap? Karena Anda menggunakan dimensi pikiran gitu. Sedangkan pertanyaan Anda adalah dimensi batin.
Nah, makanya saya ajak Anda ketika mendengarkan materi-materi yang saya sampaikan, yang Anda sulit untuk memahami, gunakan sedulur papat Anda. Ya, jadi sang sejati ini dimensinya dimensi batin. Ya. Kalau kita logikakan, ya ada batasannya, ada batasannya yang tidak bisa kita tembus itu. Tapi ketika Anda menggunakan dimensi batin, Anda akan paham, oh ternyata seperti ini ya. Cukup Anda saja pahami gitu ya. Nah, semoga ini bisa menjadi pengetahuan ya dan wawasan ya bagi teman-teman weton Kamis. Ketika Anda ingin ketemu dengan sang sejati, maka kenalilah diri Anda. Kan seperti itu lah. Man arafan nafsahu faqad rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Tuhan itu lebih dekat dengan urat nadi. Nah, inilah ya. Coba Anda bayangkan ya, Tuhan itu lebih dekat dengan urat nadi saya gitu. Apa urat nadi itu? Ya. Struktur ya, aliran darah kita. Ini kan urat nadi gitu, daging dan sebagainya. Tapi dia itu lebih dekat dari kita. Daripada fisik kita gitu. Apa itu ya, berarti ya ruh gitu. Ya, coba ketika teman-teman weton Kamis ya, kalau tidak percaya bahwasanya Tuhan itu ada di dalam diri Anda, ya bisa nggak Anda itu memaksa nafas Anda itu untuk berhenti gitu? Pasti kan tidak bisa gitu ya. Pasti kan ada batasannya ya. Entah itu 5 menit, entah itu 10 menit, Anda sudah tidak kuat nahan. Coba Anda tahan nafas sampai 10 menit. Mampu enggak? Enggak mampu. Kenapa enggak mampu? Dan di situ adalah ada sang sejati di sana. Apakah itu paru-paru Anda? Ya bukan toh. Yang menggerakkan paru-paru itu loh, siapa gitu? Apakah diri Anda? Loh, Anda menghentikan nafas saja enggak bisa. Nah, berarti kan ada kekuatan lain yang ada di dalam diri kita. Nah, itulah kenali gitu loh ya. Teman-teman weton kami, sebenarnya kita itu enggak usah muluk-muluk ya sampai ketemu dengan sang sejati gitu ya. Nah, kita memperbaiki diri saja ya. Kita mengenal ya, mengenal kelemahan-kelemahan diri kita. Terus kita perbaiki. Lama-lama juga akan ketemu dengan sang sejati gitu. Jadi penglihatan Anda ini akan benar-benar penglihatan batin. Itu Anda harus lakukan. Ya, misalkan Anda ini kena masalah. Misalkan Anda ini kena musibah. Terus yang Anda lihat dari sisi positifnya, itu kan sama saja gitu. Sama saja Anda ini melatih untuk mengenal sang sejati. Artinya melihat dari sisi batinnya, bukan dari sisi kejadiannya, dari sisi hikmahnya gitu. Nah, ini juga sebuah amalan ya. Amalan yang kita biasakan setiap hari. Nah, ketika mata batin Anda tajam, ya Anda akan ketemu dengan sang sejati. Nah, sulit ya. Ya, ikuti saja channel ini ya. Nanti pasti Anda akan paham. Nah, tentunya Anda harus praktek ya. Praktek terus melihat dan memperbaiki diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.